Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maulidia Lela Rahmawati dari kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyajian laporan keuangan. Yang pertama ada pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan itu sendiri merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Yang ketiga, ada jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan atas laporan keuangan, informasi kooperatif periode terdekat sebelumnya, serta yang terakhir ada laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Karakteristik dari laporan keuangan sendiri yaitu penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK, entitas yang LK telah patuh pada SAK membuat pernyataan eksplisit, entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat baik dengan pengungkapan materi, penjelasan dalam keadaan yang sangat jarang ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK memberikan pemahaman yang salah, entitas memberikan pengungkapan. Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang keenam, ada entitas penyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Yang ketujuh, entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas serupa yang material dan menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa, kecuali tidak material. Jenis-jenis laporan keuangan. Perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospektif atau reklasifikasi. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan laporan keuangan kooperatif minimum jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Dan penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan keuangan pada awal periode sebelumnya. Entitas menyajikan 3 laporan posisi keuangan. Pada yang pertama, akhir periode berjalan, yang kedua akhir periode sebelumnya, yang ketiga awal periode. Jika entitas merubah penyajian atau mengklasifikasian, entitas mengungkapkan sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi. Yang selanjutnya ada aset dan liabilitas jangka panjang. Klasifikasi aset jika mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Yang pertama, memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan, mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan, atau kas setara atau kas atau setara kas, kecuali aset tersebut penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas pengklasifikasian aset tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Klasifikasi liabilitas jangka pendek jika memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus normalnya, contohnya memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang selanjutnya ada laporan posisi keuangan.
dibagi menjadi 3, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset sendiri terbagi menjadi 2, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Liabilitas dibagi menjadi 2 juga, yaitu ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Ekuitas di sini dibagi menjadi 2, hak non pengendali, ekuitas yang dapat didistribut dan ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif itu sendiri merupakan perubahan aset atau liabilitas ekuitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. Yang kedua, penghasilan komprehensif terdiri dari laba rugi, tahun berjalan, dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang ketiga, laba periode berjalan dan laba komprehensif dialokasikan untuk pemegang saham, pengendali, dan non-pengendali. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi diharuskan pengungkapan berdasarkan sifat. Yang selanjutnya, penghasilan komprehensif lainnya. Yang pertama, penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan dan beban, termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana diizinkan oleh standar akuntansi keuangan. Yang kedua, penghasilan komprehensif lain disajikan berdasarkan kelompok. Yang selanjutnya, tidak akan direklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi jika yang pertama, surplus revaluasi saat tetap direklasifikasi